Cerita dibuka pada garis waktu yang lain. Di saat itu, Alfred Pennyworth sedang membersihkan Batcave di ruangan bawah Wayne Manor, dan dia mendengar bunyi bip dari relung gua yang dalam dan gelap. Bruce Wayne pun terbangun dari mimpi, di mana ada 3 inkarnasi Joker yang berbeda-beda saling tertawa di atas tumpukan tubuh Bat Family. Mereka itu ada 2 Robin yang berbeda, Catwoman, Nightwing, masing-masing versi Batgirl, dan yang lainnya dari tim Bat Family. Kemudian Bruce pun tersentak, terbangun dari tidurnya dan langsung berpikir pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah bermimpi kecuali dia sendiri yang menginginkannya. Dan dengan melakukan itu, ini adalah cara menggunakan alam bawah sadarnya untuk mengumpulkan sebuah misteri. Bruce kemudian menelpon Selina Kyle yang berada di tempat tidur. Valmont, seorang pria yang masuk ke dalam kamarnya, memberitahunya bahwa dia baru saja membuat kopi untuk Selina Kyle. Bruce pun mengakhiri panggilan Selina, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu melepaskan masa lalu karena ada seorang pembunuh yang sekarang ini berkeliaran di kota Gotham. Para pembunuh tersebut hanya menargetkan orang kaya saja di kota Gotham. Menurutnya, kota ini membutuhkannya untuk beraksi kembali karena ya ada pembunuh yang sedang berkeliaran. Pada malam harinya, polisi kota Gotham mengepung kompleks perumahan. Ada seorang pria di sebuah apartemen perumahan yang sedang menyandera. Orang itu mengancam polisi jika mereka mendekatnya, dia akan membunuh orang yang ada bersamanya. Sebelum polisi bertindak untuk memanggil penembak jitu, ternyata Batman sudah duluan tiba di sana, di dalam kompleks perumahan itu. Dia pun langsung melucuti orang itu, namun Cape Crusader menyadari ternyata dia sudah terlambat. Di dalam apartemen ada 2 korban yang tergeletak di sofa dengan keadaan yang tidak bernyawa. Batman pun kembali bergegas ke si pembunuh, menuntut untuk mengetahui siapa yang menyuruh pria itu melakukan tindakan pembunuhannya. Kembali ke Batcave barunya, Batman menonton video yang dirilis oleh Penguin, membenarkan pembunuhannya terhadap Colin dan Clara Fitzroy, di mana dalam video itu juga Penguin akan membunuh siapapun di kota Gotham yang memiliki warisan lebih dari $5 juta kecuali mereka memberikan uang itu kepada mereka yang kurang beruntung. Kemudian Robin Tim Drake muncul di sana, memberitahu Batman dia menyesal atas pembunuhan Colin yang merupakan teman Bruce Wayne sendiri. Mereka berdua pun kemudian mengobrol, di mana Batman memberitahu Robin Bruce mendapatkan undangan ke acara Flugelheim Gala yang merupakan acara berkumpulnya para sosialita kaya, dan kemungkinan besar tempat itu menjadi target Penguin yang berikutnya. Saat Bruce masuk ke acara tersebut dengan pengawalnya, Robin Tim Drake menyelinap masuk melalui sistem saluran alternatif. Bruce menduga Penguin kemungkinan besar akan menggunakan gas beracun untuk memastikan dampak yang maksimal. Jadi dia memerintahkan Robin untuk masuk ke ruangan ketel. Robin pun menindaklanjutinya, mengalahkan orang jahat Penguin dan memperhatikan bahwa ketel uap itu telah dilengkapi dengan gas beracun. Bruce pun kemudian mengambil sabuk utilitasnya yang diselundupkan Robin sebelum keluar untuk menghadapi Penguin. Serangan Penguin seperti yang diharapkan, menyambut kematian para peserta. Bruce mengenakan topeng Batman dan turun tangan. Robin Tim Drake bergabung dalam pertarungan. Ketika Batman pergi untuk melumpuhkan Penguin, dia menyadari bahwa Oswald Cobblepot tidak benar-benar muncul. Penguin yang ada di acara itu ternyata adalah Clayface, dan Clayface pun memberitahunya jika gas racunnya itu tidak berfungsi, maka bangunan yang ada di tempat itu akan hancur. Di saat Robin Tim Drake berjuang untuk membuka pintu sementara, Batman mengancam akan meledakkan Clayface dengan suntikan khusus jika dia tidak menceritakan tentang Penguin. Dan ketika Robin berjuang, ada salah satu anak buah Penguin yang menembak leher Robin. Batman pun memerintahkan Clayface untuk melindungi semua orang dari dalam bangunan yang akan runtuh, sementara dia bergegas untuk menyelamatkan Robin Tim Drake. Batman kemudian membawa putranya itu ke Batmobile untuk menuju ke rumah sakit. Tim Drake dengan keadaan yang kronis memberitahu Batman tindakannya itu akan mengekspos mereka ke publik. Hal ini tentu saja membuat Bruce menjadi kefikiran. Dia pun teringat di masa lalunya Robin Jason Todd yang kronis di tangan Joker, yang akhirnya dia pun memutuskan untuk mengganti pakaian Robin Tim Drake dengan pakaian biasa agar dapat membawanya ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit, Penguin juga terbaring di tempat tidurnya. Batman pun muncul di tempat ruangannya itu, dan Penguin bertanya kepadanya bagaimana keadaan si bocah itu. Batman pun memberitahu Penguin bahwa Robin dalam keadaan yang baik-baik saja. Penguin pun mengungkapkan bahwa dia sekarat karena keracunan Mercury, dan dia pun mengoceh tentang bagaimana orang kaya dan elit Gotham tidak pernah memberinya waktu, tentang bagaimana dia harus mengukir semua yang pernah dia miliki. Batman kemudian membantah mengungkit kematian Colin Fitzroy. Batman percaya Colin adalah orang yang baik, malah
sebaliknya menurut Penguin. Dia mengatakan Colin adalah yang terburuk di antara mereka semua, berjudi di Iceberg Lounge dan melecehkan staf Cobblepot. Penguin pun memberitahu Batman dia pernah menyelamatkan Dark Knight terakhir kalinya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Batman, Penguin pasti bisa menghabisinya. Yang kemudian Cobblepot pun mengambil kapsul cyanida. Pada saat yang sama, di saat itu dia mendengar suara sirene mobil di luar dan memanggil perawat. Dia menjebak Batman agar kematiannya itu dibunuh oleh Batman. Kembali ke Batcave, Oracle menghubungi Batman. Bruce menemukan bahwa Penguin terlalu berlebihan mengenai ruang lingkup Batman. Dia memberitahu Oracle kejahatan telah menurun dan penjahat bahkan lebih takut daripada Batman. Namun dia menyadari bahwa ada misteri yang berada di luar jangkauannya. Kembali ke Wayne Manor, jauh di dalam Batcave yang asli. Bunyi bip yang terlihat di awal cerita ini dimulai. Di situ ada sesuatu yang terbuka di balik dinding yang gelap dan memunculkan sebuah robot dengan kostum Batman yang berkata, "File save online." Setelah Penguin meninggal di tangan Batman, meskipun sebenarnya yang sebagaimana yang kita ketahui, Batman itu dijebak oleh Penguin sendiri. Di saat ini, Iceberg Lounge, Finbar Sullivan berusaha mengambil alih operasi terlarang yang dijalankan melalui klub. Catwoman turun tangan dan mampu melumpuhkan Finbar. Hanya saja dia mendapatkan serangan balasan oleh agen Mrs. Eiko Hashigawa dan Yakuza. Sebelum segalanya menjadi terlalu panas, Underbroker datang ke tempat itu dan bersamanya ada robot raksasa yang bernama The Executor yang akan menjadi perantara wasiat miliknya Oswald Cobblepot. The Executor membubarkan pihak-pihak yang berpotensi berselisih dan memberitahu mereka bahwa surat wasiat akan dibacakan dalam waktu 7 hari ke depan. Catwoman pun kembali ke apartemennya. Di saat dia akan menghidangkan makanan untuk kucing peliharaannya, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Ketika pintu itu dibuka, yang datang di hadapannya adalah The Executor dan dia akan membayar untuk meminta bantuannya agar untuk menemukan 10 orang dalam surat wasiat Oswald Cobblepot yang tidak dapat ditemukan. 10 orang ini rupanya adalah anak-anaknya Cobblepot.